Baik, selamat siang pemirsa. Kami saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sedang meliput sidang gugatan terhadap pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, masalah pembayaran lahan yang belum dibayar sampai sekarang. Nah, saat ini kami bertemu dengan Profesor sebagai pengacara. Bagaimana? Selamat siang, Profesor. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Ya, kesempatan ini kami ingin menanyakan bagaimana proses hasil mediasi pada siang hari ini. Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Ya, silakan, Prof. Ya, jadi sidang hari ini adalah kelanjutan daripada sidang tanggal 7 dan tanggal 21. Jadi ini adalah sidang yang ketiga dengan acara mediasi. Karena mediasi pertama ini. Nah, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saya sengaja memang lebih dulu mengintrodusir keinginan saya pertama bahwa berkaitan dengan satu mediasi itu berarti harus ada kesiapan daripada hati nurani daripada pihak pencari keadilan, terutama saya sebagai mewakili pihak ahli waris. Satu, saya ada 3 permintaan saya. Satu, saya akan menggunakan hak ingkar, akan menolak apabila di dalam proses ini saya menemukan para tergugat mewakilkan kepada orang yang dianggap sebagai kuasa hukumnya, padahal itu adalah instansinya sendiri. Ini tidak boleh, hukum acaranya tidak boleh. Karena ini berkaitan dengan prinsip yang dibilang nemo iudex idoneus in propria causa. Tidak ada hakim yang adil atau jujur di dalam kepentingannya sendiri. Setiap orang yang dituntut untuk menyatakan iya atau tidak, benar atau tidak, salah, itu dia adalah hakim. Jadi hakim bukan hanya yang duduk seperti tadi Pak Ketua, bukan. Setiap orang yang dituntut untuk mengatakan secara jujur ini salah, ini benar, itu adalah hakim. Karena itu saya sudah wanti-wanti, sengaja saya Pak, supaya ini jangan. Bahkan setelah kami sidang sudah ditutup pun, saya masih salaman dengan para kuasa, para tergugat, yang saya tahu masih anak-anak muda ini yang ya terus terang pasti hukum acara tidak ngerti. Sayang kan kalau nanti saya akan menggunakan hukum hak ingkar saya, nanti bisa dipermalukan. Sudah saya introdusir perkara ini dulu, Bapak Presiden itu saya tempatkan sebagai tergugat satu. Dan orang merasa aneh, padahal Bapak Presiden ini warga negara Indonesia. Atau bukan warga negara Indonesia, saya nggak tahu. Kalau warga negara Indonesia berarti tidak ada satu orang pun yang bisa dikecualikan dalam rangka orang mencari keadilan kebenaran. Kenapa dia disumpah? Nah, itu. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan tadi, dan mereka sudah mengerti. Saya juga minta kualifikasi daripada Anda. Apakah Anda seorang lawyer atau tidak? Ini forum terhormat loh, ini forum sangat terhormat. Masa saya berhadapan dengan mungkin sudah lulus, tapi ini jam terbang saya sudah 43 tahun. Ini kan berarti menghargai suatu upaya serius mencari keadilan kebenaran. Jadi itu hal yang kedua. Kemudian sidang yang kesimpulan tadi, oh ya sebelum saya lupa, tadi juga hakim mediator menanyakan kira-kira inti daripada Anda mau meminta Anda menggunakan mediasi ini apa? Saya minta supaya dibayar. Pihak kedua belah pihak ini harus dengan secara tegas tertulis berikan pendapat hukumnya.
Saya mengatakan ini saya punya pendapat hukum, bahwa ini klien saya punya harta benda. Saya akan berikan dan saya akan tunjukkan bukti-buktinya. Nah sekarang Anda mewakili Auri. Saya juga akan minta, Auri bilang ini tanahnya Auri, apa buktinya? Nah, dan tadi saya garis bawahi penyelesaian masalah ini, saya minta dengan tegas hukum adat harus diberlakukan. Ini hukum asli Indonesia. Dan itu diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita. Buka itu pasal 131 ayat 2 huruf B. Indices staatsregeling. Itu dasar keberlakuan hukum adat. Lalu Kira-kira begitu. mohon izin Profesor, kalau seandainya mediasi ini gagal, apa langkah hukum apa yang akan diambil Profesor sebagai pengacara warga? Saya katakan kalaupun ini gagal, ya itu gagal itu tergantung sekarang kita mau selesaikan atau tidak. Kalau saya katakan ini selesai dengan dasar hukum kita pakai sebagai sarana untuk menyelesaikan, saya yakin, hakul yakin ini selesai. Bukan hanya yakin, tapi yakin, hakul yakin ini selesai. Artinya pihak pemerintah, pihak tergugat harus membayar ya? Harus membayar, karena tidak ada ceritanya. Tadi Profesor mengatakan hak ingkrah itu maksudnya bagaimana? Hak ingkar. Ya. Hak ingkar itu begini. Anda seorang jurnalis juga mungkin perlu tahu sekarang. Sayalah orang yang menulis tesis tentang hak ingkar. Nah kalau singgung nama Kak Yusril, itu beliau adalah direktur programnya waktu itu. Sayangnya dia tidak kawal saya sampai yudisium, tapi saya yudisiumnya dengan cum laude, menulis hak ingkar ini. Hak ingkar ini berarti hak saya menggunakan hak saya untuk menolak Anda, menolak Edi Dodik. Jangan ikut dalam perkara ini. Anda punya kepentingan, saya tahu. Dodik mau bohong tidak bisa, saya ini buktinya Dodik. Anda punya kepentingan. Nah, dan Anda punya kepentingan dalam perkara ini, maka supaya asas objektivitas sebagai penjamin keadilan kebenaran itu bisa berfungsi, Anda jangan ikut. Hukum sudah mengatur itu, hukum mentanamnya dirinya dengan hak ingkar itu. Izin Prof, jangan sebut nama Dodik, kan beliau bukan tergugat. Mohon langsung fokus ke tergugatnya siapa gitu, karena ini Bukan, publik. Enggak, jangan ini publik, masalahnya nanti jadi panjang kan gitu. Mereka akan cari siapa ini kan, contohnya siapa gitu, tergugat, kalau gitu aja. Dalam kaitan dengan apa? Hak ingkar tadi ya, contoh soal. ya jangan contoh soal dia kan gitu. Justru saya contoh dia itu supaya bebas daripada segala ini ya. Ya contoh soal lain lah, jangan. Nggak apa-apa, terus lanjut. Oke, siap. Hak ingkar begini ya, Anda nanti tidak puas kalau saya tidak jelaskan. Hak ingkar itu seperti tadi itu. Saya melihat ada yang hadir sidang itu pakai seragam militer. Itu saya punya hak untuk berkeberatan. Forum ini forum pencari keadilan itu semua sama. Saya tidak berhadapan dengan tentara. Dan itu dia adalah kuasa daripada tergugat satu, yaitu Auri. Saya jamin tidak ada kemandirian, apalagi dia pangkat kecil seperti itu. Mana mungkin takut berani sama KSAU-nya. Bahkan kita mau cari keadilan kebenaran, mana bisa kita dapat? Nggak mungkin. Karena itu saya minta supaya kualifikasinya itu betul-betul seorang advokat lawyer. Oke, kira-kira kapan sidang lanjutannya? Sidang tadi lanjut 18 Oktober tanggal 18. Jam 10 juga. Oke, terima kasih kalau sudah kita cukup sekian dari apa yang penjelasan dari Profesor Servatius sebagai pengacara perkara tersebut. Terima kasih Bapak, selamat siang.
Baik, terima kasih rekan sudah memanfaatkan waktu mewawancarai saya. Semoga ini berguna buat kita semua. Amin.